Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo pemirsa podcast Om TV. Kita berjumpa lagi ya bersama saya Cynthia Media. Dan dalam kali ini nanti kita akan membahas tema yang cukup panas. Panas gimana? Ya karena tahun depan kita akan mengadakan Pilpres ya, Pesta Demokrasi Rakyat terbesar di Indonesia, pemilihan presiden tahun 2024. Dan tema kali ini adalah menyoroti terkait tentang indeks kerawanan pemilu di Kota Semarang tahun 2024. Ya, sesuai dengan informasi ya bahwa pada Februari kemarin telah dirilis bahwa indeks kerawanan pemilu secara nasional. Nah, dari beberapa kabupaten dan kota yang berada di seluruh Indonesia, Kota Semarang ini menduduki peringkat ke-12 ya. Wah, ke-12 ini lumayan ya, seandainya dari 500 kota kabupaten, kemudian Semarang di peringkat ke-12. Nah, kita akan ngobrol sih bagaimana sih sebenarnya langkah strategis ini dari pihak Kota Semarang menyikapi dari rilisnya IKP ini di Semarang di peringkat ke-12 dan bagaimana nanti langkah konkretnya. Telah hadir di studio bersama kami narasumber yaitu Pak Joko Hartono. Beliau merupakan Sekretaris Kesbangpol Kota Semarang. Selamat sore Pak Joko Selamat Hartono. sore Mbak Cynthia, selamat sore pemirsa podcast On TV. Senang Sehat sekali, ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Senang sekali bisa berjumpa di podcast On TV lagi di sini ya. Ya Pak. Tadi kan seperti yang sudah kita ketahui nih Pak, bahwa pada Februari kemarin sudah dirilis tentang IKP, Indeks Kerawanan Pemilu. Nah, Semarang ini masuk di peringkat 12 Pak dari 500 kota ini. Nah, kalau kita lihat berarti pada Masya Allah Pak, 12. Serawan apa nih? Waduh, jangan-jangan nanti ada masyarakat ya, kecurangan dan lain sebagainya. Ini bagaimana Pak dari Kesbangpol sendiri untuk menyikapi ini? Baik, terima kasih pemirsa podcast On TV. Kami sampaikan dulu bahwa Indeks Kerawanan Pemilu ini dibuat dan dirilis oleh Bawaslu Republik Indonesia. Jadi bukan pemerintah yang merilis, tapi yang merilis adalah Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Bawaslu RI ya Pak ya. Indeks Kerawanan Pemilu ini adalah potret dari kejadian atau peristiwa-peristiwa pada pemilu dan pilkada 5 tahun yang lalu, tepatnya 2019 dan 2020. Direview lah kejadian-kejadian yang ada di Kota Semarang dan seluruh Indonesia tentunya pada tahun 2019 dan 2020 ya. Kemudian ketika Kota Semarang ini muncul indeks itu memang betul menurut penghitungan Bawaslu bahwa Kota Semarang menjadi kota yang kerawanannya tinggi begitu dan masuk ke dalam 12 besar kabupaten kota yang kerawanannya tinggi. Sebenarnya ini ada sesuatu early warning atau deteksi dini atau peringatan dini bagi kita semua para stakeholder penyelenggara pemilu ini, ya penyelenggara pemilu, ya masyarakatnya, ya pemerintahnya, ya para peserta pemilunya, ya para tim pemenangannya dan semuanya untuk bersama-sama mencermati hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai suatu upaya deteksi dini atau upaya cegah dini agar kejadian-kejadian 2019 dan 2020 tidak terulang lagi. Gambaran besarnya demikian, Mbak. Ya. Mengenai dimensi dan subdimensinya akan banyak sekali. Mungkin nanti kita coba kupas satu persatu demikian, Mbak. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari peringkat ke-12 itu indikatornya apa sih Pak? Kok bisa Kota Semarang ini bisa masuk 12 gitu ya? Oke. Yang pertama baik indikatornya. Jadi masyarakat, kawan-kawan jangan memaknai bahwa indeks kerawanan ini adalah suatu ketidakamanan. Bukan suatu ketidakamanan. Mungkin kita melihat indeks kerawanan itu adalah sesuatu yang menyebabkan proses pemilu ini tidak berjalan sesuai dengan asas pemilu. Apa itu asas pemilu? Yaitu luber judil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ya gitu. Mari kita coba buka satu persatu apa yang sudah dirilis oleh Bawaslu tentang indikator-indikator kenapa dikatakan kerawanan pemilu itu ada begitu. Yang pertama adalah dari subdimensi keamanan. Dari subdimensi keamanan ini Kota Semarang disoroti dari persoalan kejadian bencana alam. Artinya tahun 2019 dan 2020 yang lalu bahwa
beberapa TPS Kota Semarang itu sempat kena kebanjiran begitu. Jadi beberapa TPS sempat kena kebanjiran sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara itu agak sedikit terganggu. Ada pemindahan TPS dalam waktu yang singkat, maka antisipasinya adalah ketika nanti 2024 nanti pastikan bahwa kawan-kawan yang dipercaya sebagai KPPS untuk memilih tempat pemungutan suara atau TPS itu aman dari bencana khususnya banjir gitu. Ini sesuatu yang bisa kita antisipasi begitu kira-kira dan semoga tidak terjadi lagi. Yang kedua dari sisi keamanan, tahun 2019 yang lalu ada beberapa kejadian tentang sekedar perselisihan tentang pemasangan alat peraga kampanye gitu. Jadi kita tahu bahwa ketika kampanye itu sudah masuk, masing-masing para calon, para peserta pemilu itu pasti memasang berbagai macam alat peraga kampanye. Nah di sana ikutilah ketentuan aturan-aturan pemasangan alat peraga kampanye agar perselisihan yang terjadi tahun lalu tidak terulang kembali. Caranya bagaimana? Di sana sudah kita tentukan bahwa jarak alat peraga kampanye dengan alat peraga kampanye lainnya itu minimal 5 meter begitu. Sehingga tidak ada persoalan tentang berebut tempat untuk pemasang alat peraga kampanye. Itu dari subdimensi keamanan dan masih banyak lain lagi. Mungkin kita fokuskan hal yang paling penting, Mbak, tentang tentang indeks kerawanan ini. Saya kira adalah begini, yang paling penting adalah kalau kita menginginkan pemilu nanti itu berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses sesuai dengan harapan kita, maka semua pihak harus menyadari bahwa pemilu ini adalah sebuah proses untuk mencapai sebuah tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara, begitu kira-kira. Dan yang paling penting juga ketika masing-masing pihak menyadari itu, insya Allah pemilu yang berlangsung aman, jujur, adil, luber itu bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira demikian, Pak. Jadi ketika kita bilang kan ada dimensi ya Pak, ada dimensi konsentrasi, ada dimensi penyelenggaraan pemilu gitu ya, skornya cukup lumayan. Ini untuk mengedukasi pemirsa yang ada di rumah sendiri, bisa nggak sih Pak untuk dijelaskan lebih lanjut Oke. terkait dengan dimensi-dimensi ini? Ya. Terus dimensi berikutnya adalah dimensi tentang penyelenggaraan negara. Tentang netralitas penyelenggaraan negara itu juga penting. Netralitas penyelenggara negara itu ya aparatur sipil negaranya, kemudian anggota DPRD-nya dan seluruh penyelenggara negara itu penting untuk menjaga netralitas agar asas adil itu bisa tercapai. Kalau penyelenggara negaranya tidak adil, orangnya tidak netral, berpihak kepada salah satu partai politik atau peserta pemilu, maka akan mencederai keadilan tadi. Maka kami harap antisipasinya adalah mari sebagai penyelenggara negara siapapun itu untuk bersikap adil kepada seluruh peserta pemilu. Kemudian dimensi berikutnya adalah hak memilih. Hak memilih ini ternyata kadang-kadang sederhana, Mbak. DPT itu ya, selalu ada persoalan aja setiap mau pemilu. Padahal penyelenggara pemilu KPU itu sudah berkali-kali menyampaikan tentang silahkan cek apakah nama saudara sudah terdaftar di DPT atau belum. Ceknya tinggal lewat HP kok. Tidak usah datang ke kantor kelurahan atau kecamatan atau ke KPU. Cukup lewat HP, cek online sekarang DPT. Udah bisa. Bagaimana tuh Pak caranya Pak? Cek online DPT. Cek online tinggal aplikasi ya? Aplikasi aja di sana di web itu ketemu nanti. Diketik nicknya kita masing-masing akan muncul nama kita tercantum di TPS berapa gitu kira-kira. Berarti nggak ada lagi nanti ini ya Pak ya, pemilih ganda gitu ya Pak? Insya Allah itu semua akan diantisipasi oleh kawan-kawan KPU karena sistem sekarang sudah begitu memudahkan kita untuk mendeteksi pemilih ganda. Yang paling penting adalah itu tadi, kawan-kawan yang memiliki hak pilih. Kalau belum terdaftar, silahkan masih ada kesempatan untuk mengecek keberadaannya. Jangan sampai nanti ketika sudah pada hari H, mendekati hari H, tidak dapat surat panggilan, baru bingung begitu kira-kira. Nah itu juga terjadi hal-hal yang menurut kita perlu kita antisipasi. Jadi kerawanan pemilih juga membutuhkan partisipasi masyarakat, para pemilih agar persoalan daftar pemilih ini tidak muncul kembali begitu kira-kira. Ya, Pak. Ya Mbak. Jadi Pak Joko kalau dilihat dari tahun kemarin itu kan di Kota Semarang ada yang sampai ada pemilihan
pemungutan suara ulang, ya. Itu masuk juga nggak sih Pak ke indeks kerawanan ini? Kalau tidak salah. Antisipasinya bagaimana? Kemarin tuh ada 6 TPS yang pemungutan suara ulang. Itu kan terjadi begini, Mbak. Jadi masuk kriteria tentang profesionalitas penyelenggara ya. Profesionalitas penyelenggara. Penyelenggara pemilu itu kan paling rendah KPPS. KPPS, maka KPPS itu harus tahu betul tentang tata cara tentang aturan pemungutan suara. Ketika pemungutan aturan itu dilanggar, maka kemungkinan akan dilakukan pemungutan suara ulang. Contoh misalnya begini. Di dalam sebuah TPS itu kan sudah ditentukan daftar pemilihnya. Siapa yang memilih di situ. Ketika ada seseorang, misalnya 300 orang yang memilih di situ. 299 orang sudah melaksanakan pemilihannya di sana. Ada satu orang yang dia tidak berhak memilih di sana, kemudian dia oleh anggota KPPS diberikan kesempatan untuk memilih. Satu kotak suara itu hilang, rusak semuanya. Jadi satu ibarat nilai setitik rusak susu belanga. Jadi 299 orang yang sudah melakukan pemilihan tadi, yang sudah secara sah tadi, hanya karena satu orang yang tidak punya hak memilih di tempat tersebut harus dilakukan pemilihan. Harus dilakukan ulang karena satu kotak itu kan rusak begitu. Jadi hati-hati, pahami betul bagaimana mekanisme KPPS dalam menerima para pemilih yang nanti akan datang. Yang paling banyak persoalan itu adalah ketika seseorang pindah hak pilihnya. Pindah hak pilihnya, misalnya Mbak Cynthia, warga Semarang, karena sesuatu tugas menggunakan formulir A5 pindah ke Demak misalnya begitu. Nah, ketika di Demak, Mbak Cynthia punya hak surat suara apa saja itu harus jelas. Satu, yang jelas ketika pindah dapil, maka hak suara di dapil tersebut hilang. Mbak Cynthia tidak boleh menyoblos DPRD Kabupaten Demak karena posisinya ada di Kota Semarang, tapi masih punya hak memilih presiden, DPD, DPR RI kalau dapilnya sama. Tapi kalau pindah dapil, hak suaranya akan hilang. Jadi pastikan ketika seseorang mau pindah memilih, pastikan hak-haknya seperti apa agar tidak terjadi pemungutan suara ulang. Begitu kira-kira, Mbak. Berarti itu perlu diantisipasi juga ya Pak oleh KPU terkait dengan orang-orang yang misalkan domisilinya pindah karena urusan bekerja dan lain-lain. Nah, kembali lagi Pak, tadi kan sudah dirilis yang hasil indeks kerawanan pemilu untuk Kota Semarang. Ini kan di peringkat ke-12 ya Pak ya. Lumayan lah Pak, dari 500-an kabupaten kota lebih. Nah, antisipasinya sendiri bagaimana nih Pak untuk dari Kesbangpol Kota Semarang? Baik, antisipasinya tentunya kita memetakan early warning system yang ada di indeks kerawanan pemilu ini. Kita coba petakan satu persatu, kemudian kita sampaikan ke masyarakat. Sebenarnya kalau ada waktu yang banyak, saya ingin mengupas satu persatu ini. Kemudian masyarakat bagaimana agar mengantisipasinya. Tadi kita baru 2 dimensi, padahal ada sekitar 14 atau 15 dimensi. Mungkin itu diambil yang paling penting aja Pak dari 14. Paling penting ya. Oke. Paling penting begini. Pemilu Pileg Pilpres besok itu adalah pemilu yang paling rumit di dunia. Kenapa paling rumit? Pemilu yang paling rumit di dunia mungkin kalau ada ya Pak ya, ini ya Pak. Di dunia akhirat mungkin gitu ya. Saya mengutip apa disampaikan oleh para ahli-ahli politik demikian. Paling rumit di dunia karena rumit, bayangkan 5 kotak suara. Masing-masing surat suara aja begitu lebarnya, ada apa nama calonnya di sana dan sebagainya. Itu kan sangat rumit. Menghitungnya juga sangat rumit. Jangankan menghitung. Yang milih juga rumit ya Pak memilihnya. Jangankan menghitung. Distribusi logistik itu ada, kalau nggak cermat itu bisa terjadi tertukar surat suara itu terjadi. Seperti tahun kemarin 2019 juga terjadi. Ketika dibuka ternyata surat suara ini bukan untuk dapil sini begitu. Saking banyaknya logistik yang harus dikirim kan bisa jadi. Maka kecermatan itu dibutuhkan, penting, dibutuhkan sekali. Kemudian juga ketepatan logistik. Logistik jangan sampai terlambat, tepat kemana ngirimnya, kemudian dapilnya di mana itu harus sama. Pastikan dulu sebelum dikirim surat suara sesuai dengan dapilnya begitu. Dan yang paling penting juga rekapitulasinya nanti. Rekapitulasi yang begitu banyak, bayangkan Mbak, kawan-kawan KPPS itu bekerja dari pagi sampai sore, sampai malam, bahkan pagi lagi. Itu bekerja hampir 24 jam. Tidak ada manusia yang mampu bekerja 24 jam tanpa istirahat. Maka
pastikan bahwa proses berjalannya pemungutan dan penghitungan suara yang begitu rumit itu ditangani oleh mereka-mereka yang benar-benar memiliki kemampuan baik secara fisik maupun intelektual. Fisik ya artinya mampu bekerja dengan di luar batas-batas standar begitu. Standarnya kan kita bekerja itu ya 12 jam begitu kan. Ini bisa sampai malam, bahkan ada yang sampai pagi gitu. Itu contoh-contoh yang penting untuk kita antisipasi agar kejadian-kejadian 2019 itu tidak terulang kembali. Jadi sekali lagi kerawanan pemilu itu jangan hanya dilihat dari sisi keamanan, tapi ternyata kerawanan dari sisi pemilu ada gangguan-gangguan teknis yang memungkinkan sehingga asas luber judil itu tidak terpenuhi secara penuh gitu, Mbak. Demikian, Mbak. Dimensinya tadi kan kita udah bahas dimensi apa konstitasi. Kemudian ada dimensi dari penyelenggara lagi ya Pak. Iya. Kemudian apa nih Pak yang selain dua tadi yang kira-kira penting untuk kita sampaikan ke masyarakat pada podcast kali ini? Oke. Dimensi kampanye itu juga penting. Oke, baik kampanye ya. Dimensi kampanye. Jadi kampanye yang dilaksanakan di luar jadwal itu juga rawan. Kemudian kampanye yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat pemberitahuannya, tempatnya misalnya begitu, atau lokasinya itu juga perlu diperhatikan. Dan yang paling penting juga tadi Mbak tentang permasalahan pemasangan alat peraga kampanye Mbak. Masyarakat nanti mungkin akan disuguhkan dengan berbagai macam alat peraga kampanye, baik itu bendera, umbul-umbul, spanduk, baliho dan sebagainya. Maka ya pahamilah ketentuan-ketentuan tentang pemasangan alat peraga kampanye. Yang pasti jangan menutupi alat peraga kampanye peserta lainnya. Itu menjadi persoalan. Maka kita buat aturan bahwa minimal berjarak 5 meter dari alat peraga kampanye peserta lainnya, begitu kira-kira. Dan yang paling penting Mbak, jangan pernah menggunakan narasi-narasi yang bernuansa sara untuk berkampanye. Speech seperti itu juga ya Pak ya? Ya, ujaran kebencian, fitnah itu apalagi, kemudian yang hoax ya. Ada yang menarik sebenarnya Mbak, banyak pertanyaan yang kami sampaikan tentang politik identitas begitu kira-kira. Politik identitas, boleh atau tidak itu sepertinya gitu. Kan banyak pertanyaan seperti itu masyarakat. Banyak berseliweran di sosmed juga sih Pak. Iya, boleh atau tidak kan begitu. Salah satunya kok pakai politik identitas. Bagaimana nih Pak? Kalau dari Pak Joko sendiri. Ya, ini hal politik identitas itu pernah kami diskusikan dengan Deputi Kemenko Polhukam. Dan saya sendiri yang diskusi dengan beliau tentang politik identitas. Beliau mengatakan demikian. Politik identitas yang menggunakan identitas suku, agama, ras dan golongan itu biarlah menjadi preferensi individu masing-masing. Jangan dibawa ke ruang publik. Akan sangat berbahaya bagi keutuhan kehidupan bangsa Indonesia apabila politik identitas itu dibawa ke ruang publik ya. Biarlah menjadi preferensi individu masing-masing. Memang tidak ada larangan di dalam undang-undang manapun tentang politik identitas, tapi adab, etika itu lebih tinggi daripada aturan, lebih tinggi daripada hukum. Maka kami harap kawan-kawan yang masih menyebarkan politik identitas di ruang-ruang publik, hentikan itu. Cukup menjadi preferensi individu masing-masing. Pertanyaannya Mbak, keyakinan masing-masing ya Pak ya? Iya, biar menjadi konsumsi individu masing-masing, jangan dibawa ke ruang publik. Misalnya saya kalau memilih harus agama saya dan sebagainya, itu biar menjadi preferensi individu masing-masing, jangan dibawa ke ruang publik. Pertanyaannya adalah apakah media sosial itu ruang privat atau ruang publik? Kan ruang publik ya, hati-hati di sana. Seolah-olah kita berada di ruang privat, itu ternyata ruang publik yang bisa dilihat banyak orang. Begitu kira-kira Mbak. Baik ya Pak ya. Kemudian nih Pak, kalau dari catatan Kesbangpol Kota Semarang sendiri, kira-kira tuh untuk kalau dari tahun kemarin peningkat ke-12, nah nanti untuk tahun ini gimana nih Pak? Kira-kira masihkah akan tingkat kerawanannya cukup tinggi atau bagaimana? Atau mungkin bisa berkurang? Iya. Dengan adanya indeks kerawanan pemilih yang peringkat 12 ini tentunya memberikan early warning buat kita, khususnya Kesbangpol dan pemerintah, agar peristiwa-peristiwa kejadian 2019 dan 2020 itu tidak terulang lagi dan tidak terjadi lagi. Kalau kita sudah dikasih early warning, artinya peringatan dini agar tidak terjadi kembali, maka kita sudah menyiapkan berbagai macam antisipasinya begitu Mbak.
Kita siapkan berbagai macam antisipasinya dengan teman-teman KPU, Bawaslu, Panwascam dan sebagainya untuk mengantisipasi agar hal-hal ini tidak terjadi lagi. Begitu kira-kira, Mbak. Nah ini Pak, kalau di pemilu nih sering terjadi ya Pak ya. Pak Ibu sering jadi ini kan obrolan-obrolan masyarakat gitu. Jadi biasanya incumbent itu membuat netralitas ASN ini kurang. Karena kan di aturan ASN kan harusnya netral ya. Itu seperti apa menjawabnya Pak? Karena kan ada yang sampai wah ini TSM terstruktur masif seperti itu. Ini melibatkan para ASN. Ya. Bagaimana nih Pak Joko untuk menjawabnya? Saya tertarik ketika ada subdimensi netralitas penyelenggara negara. Tadi belum kita bahas secara detail. Jadi prinsipnya demikian. Kami sebagai aparatur negara itu sudah disumpah untuk bisa berdiri di semua golongan, untuk bisa berdiri di semua kelompok, untuk bisa berbuat adil kepada siapapun. Ketika kami memahami itu bahwa kita berada di bawah sumpah, maka dalam menjalankan tugas kita harus bisa netral dengan partai politik manapun, termasuk partai politik yang menjadi penguasa hari ini. Memang agak menurut kami juga kita perlu bisa memisahkan ketika pimpinan kita posisinya sebagai seorang pejabat politik dan pimpinan partai begitu. Walaupun orangnya sama, tapi kita harus bisa membedakan mana pimpinan kita ketika menjadi pejabat politik dan kapan beliau menjabat sebagai pimpinan partai. Dan itu harus dipisahkan. Yang paling penting juga Mbak, sanksinya kepada aparatur negara yang melanggar netralitas ASN itu sanksinya sudah sangat berat. Sanksinya sudah sangat berat, itu diatur di PP tentang disiplin PNS tahun 2021. Itu sudah sanksinya lebih berat daripada aturan sebelumnya. Dan sebelumnya? Ya, sebelumnya kan PP disiplin PNS tahun 2001 nggak salah itu. Itu ketentuannya lebih berat di sana bahwa bisa sampai dengan pemecatan. Bisa sampai dengan pemecatan kalau memang sanksinya nyata-nyata dia melanggar netralitas ASN begitu. Dan yang paling penting kami sampaikan kepada kawan-kawan bahwa demokrasi yang sudah kita pilih itu butuh keadilan. Demokrasi akan cacat kalau keadilan itu tidak bisa kita penuhi, begitu kira-kira Mbak. Ya. Betul-betul Mbak. Ya, kemudian yang selanjutnya yang sering jadi kita ngobrol yang banyak terjadi di masyarakat ya Pak ya, terkait dengan kerawanan data pemilih Pak. Misalkan ada pemilih ganda, terus kemudian ada yang sudah meninggal tapi masih masuk di daftar pilih gitu. Itu gimana nih Pak dari Pak Joko sendiri? Ya. Kemudian antisipasinya seperti apa? Ya, karena penduduk itu kan dinamis ya Mbak. Kita kan nggak tahu orang yang meninggal besok itu berapa kan begitu. Kan kita nggak ngerti berubah kan. Terus ya, Pak, berubah terus dinamis. Maka di sanalah ketika kecermatan dari para penyelenggara pemilu ketika membagikan surat undangan. Ya, ketika membagikan surat undangan itu penting untuk dicek, diteliti betul apakah yang bersangkutan itu betul-betul masih berada di domisili rumah tersebut atau sudah tidak. Dan yang paling penting begini Mbak, kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia misalnya begitu, kesadaran kita untuk melaporkan mencari akte kematian itu juga masih sangat kurang. Sehingga siapa yang ngerti kalau si A si B meninggal kalau keluarganya tidak melaporkan. Ya itu juga muncul demikian. Khusus untuk masyarakat Kota Semarang, ketika dia kategori warga miskin, insya Allah ada santunan kematian bagi warga Kota Semarang yang warga miskin. Dengan catatan dia melaporkan kematiannya kan begitu. Otomatis kalau dia mencatatkan kematiannya, maka dia akan mendapatkan santunan kematian. Dengan cara seperti itu, salah satu cara untuk menekan tadi ke daftar pemilih yang sudah meninggal masih tercatat. Kalau pemilih ganda, kalau hari ini nicknya sama, insya Allah tidak akan tercatat. Beda persoalan kalau satu orang punya nick dua. Yang namanya sistem itu kan bisa dibohongi Mbak. Kita itu kata kuncinya nama, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Dikasih 1 koma saja, komputer sudah tidak bisa membaca. Tapi kalau namanya sama, tanggal lahirnya sama, ibu kandungnya sama, pasti akan terblokir.
dalam sistem kependudukan. Tapi komputer kita kan bukan manusia yang bisa punya perasaan ya. Dikasih satu karakter saja. Udah ini ya Pak, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Maka juga dibutuhkan kesadaran teman-teman kalau memang memiliki nick yang ganda karena ada karakter yang berbeda tadi ya untuk melaporkan atau dihilangkan begitu. Gitu Mbak Cynthia. Baik Pak. Nah, terkait dimensi kampanye sendiri kan Pak, kalau kita lihat secara real, misalkan pemasangan APK yang menyalahi aturan atau mungkin ada larangan-larangan yang ada di lokasi gitu, kita bisa melihat itu ya Pak ya. Tapi lah sekarang ini kan zamannya udah zaman sosmed gitu Pak. Kadang kampanye kan nggak harus di dunia nyata seperti pemasangan APK, tapi juga di sosmed banyak terjadi kontraproduktif, pro kontra, dan lain-lain. Untuk Pak Joko sendiri sih menyikapinya seperti apa sih Pak ketika hal-hal tersebut itu terjadinya di sosmed yang mungkin kita susah untuk mengontrol itu? Iya betul. Di media sosial memang hari ini kita lihat ya ujaran kebencian itu muncul, bahkan fitnah juga muncul di sana. Walaupun kami pemerintah itu punya melalui Kementerian Kominfo punya perangkat hukum untuk men-take down itu. Konten-konten yang berbau fitnah, provokasi, hoax itu kita punya kewenangan untuk men-take down itu. Tapi ingat, apa yang terjadi itu ibarat mati satu tumbuh 1000 Mbak. Satu di take down muncul 1000 yang lainnya. Kapan selesainya kalau begitu? Yang paling mungkin adalah kita meminta masyarakat untuk mampu mendeteksi, untuk mampu menilai apakah informasi, apakah konten ini fakta atau hoax, atau ini provokasi atau fitnah, begitu kira-kira. Ini fatwa atau fitnah, begitu kira-kira. Nah, sederhana begini Mbak, tadi masyarakat kalau melihat konten-konten di media sosial, kalau melihat fakta itu maka berita itu memenuhi unsur jurnalistik dasar. Apa itu 5W1H? Apa, kapan, di mana, mengapa, di mana, kapan, apa, di mana, mengapa, kan begitu. Dan siapa, kan itu. Kalau konten-konten itu memenuhi unsur jurnalistik dasar, insya Allah konten itu konten yang benar atau fakta. Tapi kalau konten itu tidak memenuhi unsur jurnalistik dasar, bisa diduga konten itu adalah konten yang tidak benar atau hoax, begitu kira-kira. Dan yang paling penting juga adalah ketika kita membaca berita itu, menurut kita kan, kalau kita zaman dulu tuh pernah mendengar berita-berita yang didengar itu nyaman itu loh Mbak. Dibaca itu nyaman begitu loh. Nah itulah contoh-contoh mendikasi berita yang fakta, begitu kira-kira. Jadi perlu banyak sosialisasi nih ya Pak ya ke masyarakat tentang edukasi untuk membedakan mana sih berita yang hoax dan tidak gitu. Iya betul. Karena banjir informasi, korban pertama dari banjir informasi adalah kebenaran. Kan begitu. Kata sudah banjir informasi, korban pertama adalah kebenaran. Betul Pak. Kita juga masyarakat sudah mulai cerdas ya Pak. Jadi kalau kita kadang kan suka di WA nge-share apa-apa, kita nggak tahu tuh hoax atau enggak gitu, tinggal di-share aja gitu. Jadi masyarakat juga harus lebih hati-hati dalam nge-share, entah itu video atau broadcast lewat WA atau lewat sosmed gitu ya Pak. Ya. Ini tidak terasa Pak, 30 menit saya sudah ya Pak ya untuk kita ngobrol apalagi tadi ya. masih ada banyak dimensi yang belum kita obrolkan lagi. Masih banyak memang, tapi hanya hal yang substansial saja yang kita jawab. Mungkin masyarakat butuh tahu itu ya Pak ya. Mungkin untuk closing statement Pak, menurut Pak Joko sendiri bagaimana sih menyikapi kita untuk menyongsong pemilu di tahun 2004 ini? Baik, pemirsa, pemilu itu adalah sebuah proses, bukan sebuah tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara. Ketika kita menyadari bahwa pemilu itu adalah sebuah proses, maka sebaiknya kita harus fokus kepada tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara, yaitu apa? Memajukan kesejahteraan umum. Salah satunya tujuan kita hidup berbangsa bernegara kesejahteraan rakyat. Maka pastikan bahwa pemilu nanti arahnya untuk kesejahteraan rakyat yang setinggi-tingginya. Caranya bagaimana? Masyarakat sebagai pemilih, jadilah masyarakat yang pemilih yang cerdas, rasional, dan toleran, begitu kira-kira Mbak. Luar biasa sekali Pak. Ya. Karena setiap pilpres ini saya rasanya tuh memang kondisinya selalu panas gitu ya Pak. Semoga nanti bisa berjalan dengan asas-asas apa tadi Pak? Jurdil, luber jurdil. Luber dan jurdil. Iya. Gitu, ya. Baik, terima kasih Pak Joko sudah menyempatkan untuk hadir di studio dalam acara podcast on TV gitu.
Semoga harapannya kita semua Pilpres di tahun 2024 ini berjalan dengan aman, sejuk gitu ya Pak. Semuanya baik-baik saja, damai-damai saja. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Di lain kesempatan mungkin kita bisa lagi dengan tema yang mungkin lebih hot itu ya Pak. Ya, karena masih banyak lagi nanti Pak tema-tema yang kita mengedukasi juga kan masyarakat yang ada di sini. Terima kasih pemirsa podcast Om TV sudah bersama kami 30 menit rasanya kurang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Cynthia Media beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.